flux filter ini adalah kebun binatang yang jelek. Ya, ini nama kebun binatang. Ini semua masalah food aditif, ya, bahan kimia ya, yang susah dicerna oleh tubuh, termasuk MSG. Wah, ini banyak banget yang dites. Kalau seandainya dia alergi makanan, alergi yang bangsanya apa? Nih, kita tahu aditif, minuman, cooking ingredient, dairy product, atau macam-macam. Kalau hubungannya sama toksin tadi, makanan, level berapa? Ya, ini yang kita periksa nih, level berapa nih. Sekarang kalau alerginya dia dari makanan atau lingkungan, apa aja yang bikin alergi? Ini yang kita tes. Ya, sampai sini. Sampai sini yang kita tes. Kalau gangguannya di sinus, frontal sinus, yang mana yang problem? Berapa persen? Nih. Alergi buah-buahan. Nih, nama-nama buah yang kita tes. Sabar, ini belum yang bahasa Indonesia, sebentar lagi bahasa Indonesia. Ya. Lengkap ini pembacaannya. Kalau jamur di pencernaan, jenis jamurnya yang mana? Ini loh nama-nama jamurnya. Jadi nggak cuma Candida albicans, Candida masih ada yang Geotrichum, Rhodotorula, ada tropicalis ya. Kemudian apa tanda-tanda dari jamur? Ini loh. Jamur tuh banyak. Kalau kita ngomong Aspergillus itu namanya aja ada berapa banyak nih? Aspergillusnya ada berapa ini ya? Kalau kita lihat lebih lanjut, ini namanya jamur semua ini. Ini jamur ini. Jadi satu halaman ini jamur semua ini. Ya, jamur. Ya. Halaman berikutnya dok. Sampai sini jamur, sampai sini. Level racunnya jamur. Ya, ini kita merasa jamurnya lengkap ya. Terus ini fungsi dari kandungan empedu. Ini titik akupunkturnya kandungan empedu. Ya, kalau ada masalah titik yang mana? Jadi seandainya Bapak Ibu tidak ketemu Bikom, ketemunya Shinsei. Shinsei minta tolong di titik yang gallbladder, Shinsei yang sebelah kiri nomor 13 misalnya. Ya udah. Shinsei-nya tahu nanti ditusuk ya. Kalau di kita nggak pakai itu. Ya. Ini gallbladder-nya juga kita scanning, kita CT scan ya, kita potong-potong kecil-kecil, kita pengen tahu masalahnya di mana. Kemudian kita juga mau melihat di yang namanya general functional point. Ya. Apakah kontrol poinnya ada, alergi poin, analgesi poin, adototil, ini semua kita lihat. Ya. Bermasalah enggak? Ya kayak ilmu totok ya. Totoknya ditotok di tempat yang tersebut ya kalau bermasalah ya. Kalau memang dia butuh suplementasi, suplementasi apa yang dia butuhkan? Nih, suplementasinya. Lalu kalau kita lihat gangguannya dari genom itu gen, DNA, PNA atau RNA. Kalau PNA itu dari makanan pabrik dulu, ya, buatan-buatan dulu. Kalau dari radiasi, radiasinya dari mana? Nah, racun radiasi itu levelnya berapa? Kalau dari kelenjar, yang terganggu itu kelenjar yang mana aja? Gangguan glutathione atau antioksidan di dalam tubuh ini kita ceknya di sini. Ini titik akupunktur lagi. Ya. Ada 12 titik akupunktur yang kita periksa di sini. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, ada 12 yang besar kita periksa. Kemudian kalau ngomong tentang biji-bijian, ya. Anak saya mau makan apa aja, dok, biji apa aja, dok, yang nggak boleh yang mana? Nah, kalau aku sih boleh semua ya. Yang penting kan makan enzim. Ya. Greens, ini loh yang kita tes. Jadi nggak cuma nasi tok ya. Nasi putih ya, nasi merah juga iya, beras liar iya, ya semua kita periksa ya. Ini kita periksa semua. Tadi energi sudah kita periksa. Bagian leher dan kepala yang bermasalah yang mana? Kita langsung tahu. Nih, dikasih tahu nih. Kalau untuk betulin pencernaan, ya healing the gut protokol, dia butuh apa? Nih, dikasih tahu nih sama dia nih. Ini loh anakmu butuh ini loh anak butuh yang ini. Enak banget kalau pakai Asira itu ya. Jadi ngerjainnya memang lama, jelasinnya lama, tapi kalau ketemu gini enak. Kalau black cumin seed ini ya aksa ya jawabannya. Ini fungsinya jantung, berapa persen? Ngomong-ngomong kita masih nomor 58 ya dari 122 ya. Oke. Ini titik akupunktur. Dok, logam beratnya diperiksa nggak dok? Ini heavy metal diperiksa nih. Ini nama-namanya heavy metal nih. Banyak ya. Ada merkuri nih, ya. Senengannya Bapak Ibu ya. Merkuri ya. Levelnya juga diperiksa. Ini hepatik fase yang tadi. Fungsi hatinya bisa membuang racun atau tidak ada di sini ya. Fase yang mana terganggu?
Kemudian pengobatan, tadi kan saya bilang ada 18 metode yang digunakan yang kita pakai terapi, termasuk di Bikom. Ya. Kalau Bapak Ibu terapi Bikom, Bapak Ibu juga dapat terapi homeopatik. Ya. Kita lewatkan channel 2 ya, di mesin. Karena kita pingin, ya ini salah satu, ya gara-gara ini jadi ngomong nih. Orang lain jadi nanti ngambil rahasia saya. Ya. Jadi inilah salah satu rahasia yang dipakai di klinik terapi Bikom kita yang nggak dipunyai di tempat lain. Ya. Jadi Bapak Ibu dites, Bapak Ibu butuhnya yang mana, ini kita masukkan di channel 2, ya homeopatik. Jadi sebetulnya kalau terapi Bikom itu ya dapat terapinya karena kita bukan orang hitungan ya. Kita kan cuma targetnya anaknya progres. Ya. Jadi kita nggak ngitung-ngitung. Bapak Ibu mau terapi berapa banyak, Bapak Ibu dapat terapi apa aja, kita nggak pernah mikirin. Ya, yang penting itu dibutuhkan tubuhnya Bapak Ibu ya kita terapi. 5 elemennya kita benerin, ya. Kita benerin pakai homeopatik. Pokok semua metode yang ada sini kita pakai. Ya. Dengan tujuan akhir anaknya progres. Ya, ya mudah-mudahan kompetitor nggak dengerin ini ya. Ini ya banyak banget Bapak Ibu. Ya. Silakan dibaca satu-satu. Nanti kalau pengen tahu, kalau ketemu misalnya anilinum, dok, ini artinya apa? Cari di internet Bapak Ibu. Ya. Saya juga nggak bakal hafal satu-satu Bapak Ibu. Yang hafal ini teman saya, tapi nggak menghafalkan semua ya karena nggak bisa. Dia cuma menghafalkan beberapa yang pokok ya, yang esensial ya. Mr. GB yang menghafalkan ya. Dia memang doktor di bidang homeopatik. Kalau saya ya belajar dari dia, ya ilmu yang ini saya belajar dari dia. Kebetulan saya nggak perlu periksa karena mesin sudah ngasih tahu, tinggal saya lakukan terapinya di Bikom. Ini masih homeopatik Bapak Ibu dan hurufnya masih huruf C. Ini masih homeopatik, hurufnya sampai F. Ini homeopatik sampai K. Dan ini homeopatik sampai M. Lagi-lagi ini homeopatik sampai P. Ini homeopatik sampai S. Ini homeopatik sampai Z. Nah, sudah habis berarti habis ini Bapak Ibu. Jadi homeopatik aja Bapak Ibu jumlahnya katanya Mr. GB yang ada di Asira. Kurang lebih ada 3.000 item. Saya sih nggak mau ngitung ya, terserah ya. Pokoknya yang dibutuhkan yang mana saya pakai. Dan kebanyakan ini yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya. Jadi kan Bapak Ibu sekarang mulai tahu ya, mulai sadar, waduh kenapa sih kok Dr. Ali ngotot kepingin anak-anaknya Asira ya, bukan karena ini bisnisnya Dr. Ali ya, karena ya datanya itu loh Bapak Ibu lengkap ya, jadi saya senang. Terus lihat hormonnya anak-anak ini ada yang terganggu nggak hormonnya? Kalau yang terganggu hormon yang mana aja yang terganggu? Ini hormonnya sampai sini loh Bapak Ibu, sampai sini Bapak Ibu hormon semua ini ya, dari halaman sini sampai sini hormon, nih hormon. Kemudian kelenjar hipotalamus yang terganggu berapa persen? Kalau tadi decrease, sekarang increase, karena ada orang yang penyakitnya lainnya. Yang perlu dinaikkan apa ini untuk glutennya ya, masalah gluten. Ada nggak tanda-tanda inflamasi di pencernaan? Gara-gara apa? Ini bakteri. Ingredient ini apa? Ingredientnya vaksin. Kalau Bapak Ibu misalnya anaknya divaksin, errornya belum tentu karena vaksin, bisa karena pengawetnya. Ya. Nah inilah pengawet-pengawet vaksin atau isi dari vaksin itu apa aja ini Bapak Ibu. Ini isinya vaksin. Makanya saya selalu ngomong ke orang tua, dok berarti anak saya perlu divaksin enggak? Perlu. Tetap lakukan vaksinasi. Tapi seminggu setelah vaksin, please terapi Bikom supaya kita bisa buang efek jeleknya ini. Ya, efek negatif yang nggak dibutuhkan sama tubuh kita. Seminggu udah cukup lah tubuh kita buat ya. Ini pengawetnya vaksin sampai sini. Ya. Kemudian kalau inherited weakness ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh generasi dari nenek moyang. Ya, kalau saya kan diturunin TBC, ya. Istri saya dituruninya kanker. Ya, ini karsinom kanker. Ya, ini turunan dari sana bisa dihilangkan. Dulu nggak bisa dihilangkan Bapak Ibu karena mereka nggak ngerti. Nah sekarang kita udah tahu ilmunya kok nutrigenomik. Ya. Tinggal pakai Bikom, ya, dibuat template-nya ya, dibuatin blueprint-nya yang bagus dari Bikom ya. Kemudian dari Asira ya blueprint-nya. Terus Bikom yang suruh ngasih perintahnya. Sementara supaya prosesnya berjalan lancar, tubuhnya dikasih suplementasi. Suplementasi cuma 3 macam. Aksa, biostat, sama vitamin D3. Ya. Ini bakteri jelek yang ada di pencernaan. Ya. Ini sendi, ini ginjal, ya. Ini titik akupuntur ginjal. Ini fungsinya ginjal berapa persen. Ya. Jadi kita bisa tahu fungsi-fungsi organ tadi. Ya. Oke.
Ini namanya bakteri, Bapak Ibu, namanya Lyme disease ini, nama-nama bakterinya ini pada Babesia, Bartonella, Borrelia ya. Ini fungsinya usus besar. Ini titik akupunkturnya usus besar. Ini bagian usus besar yang kena apa? Misalnya kalau nanti ketemu ada hemoroid itu apa ambeien, ya ketemunya di sini nih, kanal-kanalnya bermasalah. Nah, kita tahu ya. Maka kadang-kadang orang ngomong, dokter Ali kayak dukun. Enggak lah, karena yang diperiksa begitu lengkapnya ya datanya ya, sehingga ya bacanya enak ya. Ini hemoroidnya keluar, ambeien. Oh ya langsung tahu kita. Tanpa bisa dilihat, itu pembuluh darahnya terganggu dok. Ya. Terus dari refleksologi, kaki kiri bagian bawah yang bermasalah yang mana? Nih. Dari kaki kiri sebelah atas yang bermasalah yang mana? Wah, jadi kan ada 18 macam ilmu yang kita padukan jadi satu untuk saling cross check supaya hasil yang ditemukan dengan pemeriksaan A bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan B sehingga kami mengerjakannya itu lebih efektif ya. Legumes ini bangsanya alergi ya, bangsanya kacang, bangsanya minyak ya, ada di sini legumes ya. Semua ada di sini ya. Kita lanjut lagi. Masih kurang 50 halaman ya. Oke. Ini bahasanya legumes. Kemudian ada lagi yang masalah apa? Kebiasaan apa yang membuat dia itu jadi tidak sehat? Ini adiksi, karbohidrat, karir, chronic pain. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Tinggal diperiksa satu-satu ya, yang mana yang bermasalah. Work on environment ya, sudah lah. Ya, bisa dikerjakan semua satu-satu. Fungsi dari hatinya berapa persen? Ini titik akupunktur hati. Wah, lengkap ya. Ini hatinya kita break satu-satu, kita CT scan, ketemu gangguannya di sebelah mana. Kaki, lower extremity itu kaki bagian bawah, gangguannya di mana. Wah, kita langsung tahu ya, sampai jempol kaki pun kita keluarin ya. Ya, jempol kaki. Ini titik akupunkturnya paru-paru, fungsinya paru-paru. Ya, dari 5% ya naik 55 ya, sampai ke 95% dan 100%. Ya. Limpatiknya kita periksa satu-satu, ya, yang mana yang bermasalah. Berapa persen limpatiknya yang terganggu. Nah, ini yang mil point. Kalau tadi yang female, yang ini male. Gangguannya di mana kalau di male. Ya. Ini gigi bawah nomor 17. Ini gigi orang dewasa ini. Gigi bawah paling belakang kanan ini ya. Ini ada tanda-tanda apa? Ini gigi yang nomor 18. Tapi biasanya kalau gigi nggak terlalu saya bahas, Bapak Ibu. Ya. Ini masalah gigi semua, Bapak Ibu. Kalau mandibel itu gigi bawah. Ya, mandibel gigi bawah. Ya. Material ini bahan baju. Ya, anak-anak alergi bahan baju yang kulitnya hipersensori. Tolong Bapak Ibu ikut ya. Kalau Bu Mive ngadain seminar ya, udah 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu ya. Tapi belum selesai ya tentang sensori ya, 7 sensori. Bagus banget Bapak Ibu. Ya. Ini yang menjawab masalah kenapa anak saya suka buka baju ya dokter ya. Kenapa anak saya nggak suka label di bajunya ya dokter ya. Kenapa anak saya suka main air ya, karena dia hipersensori, katanya alergi ya. Gampang. Ini ya, segini banyaknya ya. Hampir semua bahan baju ada ya ini. Ya. Kemudian kita lihat sinusnya ya, maksilari sinus. Nah, kalau maksilari ini gigi bagian atas ya. Nomor 1 itu dimulai dari kanan belakang ya, paling atas kanan belakang sampai ke ditarik sampai ke kiri itu nomor 15 ya. Terus turun ke bawah 17 kiri sampai ke arah kanan tuh 32. Ya, itu giginya ya. Kita pakai cara Amerika, ya, cara ngitung pakai cara Amerika. Ya. Nih. Karena Asira itu asalnya dari Amerika. Ya. Ini alergi bangsanya daging. Ya, ini daging di sini nih. Ya, alergi bangsanya daging. Ini masalah emosional. Ini isinya terapi. Ada nggak masalah emosi di anak? Ya. Ini menggunakan Bach flower. Ya. Nih. Sampai sini Bach flower. Ya, kemudian ini meriksa secara kedokteran Cina, meridiannya tadi yang saya bilang ada 12. Kalau sudah ketemu di sini, titiknya titik yang mana? Nah, kita carinya detail gitu. Jadi nggak cuma ngomong, oh yang kena itu meridian kidney. Ya, tapi kidney nomor berapa? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, kita bisa tahu dari mesin ini. Ya. Mesinnya luar biasa. Ya. Ini kalau gangguan metabolisme itu di mana? Di pembentukannya atau di pemecahannya? Ya, atau di mitokondrianya? Ya.
Nah, ini yang terganggu unsur logam. Di mana unsur logam yang terganggu? Ya. Kalau yang terkena bakteri, bakteri yang mana yang kena ini? Cacing, virus, parasit, fungus, bakteria. Ya, kebun binatang yang mana yang terganggu dominan? Ya, mantap ya. Seneng ya Bapak Ibu ya, kalau udah tahu ceritanya tes Ashira ya. Ini terutama nanti bergunanya buat Bapak Ibu ya, yang kepingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual tes Ashira. Ya, Bapak Ibu nanti bisa rujuk mereka untuk tahu yang dites apa aja, suruh nonton aja YouTube-nya di Mata Hati. Ya. Suruh nonton dulu isinya apa sih, gunanya apa, nanti kalau gunanya apa, dikasih kayak yang cara membaca. Ya, ini sementara saya tunjukkan isinya kayak gini loh. Kenapa bisa membuat kita itu semangat ya. Kenapa anak-anak di tempat kami itu progresnya jauh lebih cepat dibandingkan di tempat lain dengan metode lain.